Allahu 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 Allah Allahu. Alhamdulillah alladzi hadana subulas salam wa afahamana bi syari'atin nabiyil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang dicela dalam agama adalah menunda beramal saleh. Menunda beramal saleh salah satu perbuatan perilaku yang dicela dalam agama kita. Bahkan dalam bait hikmahnya, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, ihalatukal a'mal ala wujudil faradhi min ru'unatin nafsi. Orang-orang yang menunda amal saleh dengan harapan akan mengerjakannya besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, dengan harapan di sana lebih luas waktunya, lebih mudah mengerjakannya, sehingga amal saleh yang mestinya bisa dikerjakan hari ini tapi ditunda sampai besok. Imam Ibnu Athaillah mengatakan orang-orang yang seperti ini min ru'unatin nafsi, ciri daripada orang-orang bodoh. Rupanya menurut Imam Ibnu Athaillah, orang yang menunda amal saleh itu orang bodoh. Bukan berarti dia tidak punya ilmu, bisa saja dia paham ekonomi hingga disebut ekonom. Bisa saja ia seorang politisi yang punya ilmu tentang strategi politiknya. Bisa saja dia pakar geografi sehingga dia paham bagaimana bumi ini. Bahkan dia paham agama, disebut agamawan. Tapi orang-orang ini pada saat menunda beramal saleh, sebanyak apapun ilmu yang kita punya, Imam Ibnu Athaillah menganggap dan mengatakan orang itu walaupun ilmunya banyak tapi bodoh. Apanya yang bodoh? Rupanya bukan kepalanya yang bodoh, bukan dia tidak pernah sekolah, bukan dia tidak pernah mengaji. Yang bodoh itu adalah min ru'unatin nafsi, jiwanya yang bodoh, basirahnya yang bodoh. Maka menunda amal saleh kadang ada pada setiap orang. Tidak pandang status sosialnya, tidak pandang usianya, tidak pandang ilmunya. Pada saat seseorang menunda amal saleh, kata Imam Ibnu Athaillah, min ru'unatin nafsi, dia itu bodoh. Kalimat indah ini disyarah oleh Syekh Ar-Rundi di dalam kitab Syarah Hikamnya. Kenapa Imam Ibnu Athaillah mengatakan bahwa orang yang menunda amal saleh dianggap bodoh? 3 alasannya. Alasan yang pertama, kata beliau, orang yang menunda amal saleh berarti itharud dunya 'alal akhirah. Dia lebih memilih dunia daripada akhirat, sehingga amal saleh ditunda. Padahal jalan untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala melalui amal saleh. Jalan untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala
melalui amal saleh. Pada saat orang menunda amal saleh, sama dengan dia tidak senang dengan surga. Dia tidak ingin mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla dengan segera. Dia lebih memilih dunia daripada amal saleh. Artinya lebih-lebih memilih dunia daripada akhiratnya. Orang yang lebih memilih dunia daripada akhirat, orang bodoh. Kenapa? Karena mukhalafah dengan ayat Al-Quran. Kata Syekh Ar-Rundi, Allah berfirman, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Setiap amal saleh yang kita kerjakan, nanti Allah akan balas dengan ragam macam pahalanya di akhirat. Sehingga Allah mengatakan wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Artinya sebenarnya dunia ini tidak baik dalam pandangan Allah. Dalam pandangan Allah dunia ini hina. Namanya saja ad-dunia. Dunia itu artinya hina. Orang yang sibuk memperebutkan dunia, dia sedang memperebutkan kehinaan. Orang yang sibuk di dunia ini lupa kepada Allah, dia sedang sibuk dengan sesuatu yang hina. Orang yang lebih memilih dunia daripada akhirat, dia termasuk orang-orang yang hina. Hingga Nabi SAW mengatakan dalam sebuah riwayat, dinukil oleh Abu Nasir bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi dalam kitab Tanbihul Ghafilinnya, dalam pandangan Allah dunia ini tidak ada harganya. Bila seandainya dunia ini ada harganya, meskipun sebesar sayap nyamuk, sungguh orang-orang kafir tidak akan mendapatkan bagiannya di dunia ini. Sungguh semua akan diberikan kepada orang beriman. Lantas kenapa kadang si kafir lebih kaya daripada si mukmin? Karena memang bagi Allah Azza wa Jalla, Allah siapkan surga, nikmat yang luar biasa kepada orang beriman di akhirat kelak. Sedangkan dunia ini terbatas, akhirat tanpa batas. Dunia ini limited edition, sedangkan akhirat unlimited, khalidina fiha abada, wal akhiratu khairu wa abqa. Orang yang lebih memilih dunia daripada akhirat, orang bodoh rupanya. Itulah yang menyebabkan para sahabat Nabi pantang ditawarkan kepada mereka akhirat, pantang ditawarkan kepada mereka pahala. Pada saat turun ayat Allah Subhanahu wa taala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, tidak sempurna kebaikan seorang hamba sebelum ia menginfakkan sesuatu yang amat dicintainya. Dipanggil sahabat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, disampaikan firman ini, sahabat-sahabatku, tidak akan sempurna kebaikan kalian sebelum kalian menginfakkan sesuatu yang paling kalian cintai. Seorang sahabat angkat tangan, ya Rasulullah, namanya Huzaifah, yang paling ku cintai ya Rasul, kebun kurmaku yang ada di depan Masjid Nabawi ini sudah bisa dipanen hasilnya, buahnya luar biasa. Ya Rasul, aku ingin kebaikanku sempurna, mulai hari ini kebunku ku infakkan, buah-buah kurma semua ku infakkan. Pantang mendengar pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang membuat para sahabat Nabi pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hai sahabatku, besok kita perang. Besok kita berperang." Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersegera ikut dalam peperangan. Apa sebabnya? Karena orang yang ikut berperang, bila seandainya dia mati, dia akan mendapatkan mati syahid tanpa hisab, masuk surga. Kalau seandainya dia masih hidup, pahala diberikan Allah Subhanahu wa taala luar biasa kepada mereka. Pantang ditawarkan pahala kepada para sahabat sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa orang yang mengerjakan salat sunat fajar 2 rakaat, salat sunat sebelum subuh 2 rakaat, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisi-isinya. Tapi coba hitung berapa banyak orang yang sempat di subuh hari sebelum subuh dia menunaikan salat sunat fajar. Padahal
Padahal pahalanya besar sekali. Kenapa? Karena dalam pandangan manusia ini, dalam pandangan orang awam seperti kita ini, kadang pahala itu tidak ada harganya. Kita lebih berharga ditawarkan duit 30 juta. Kita lebih berharga ditawarkan uang 20 juta. Lebih berharga ditawarkan mobil. Lebih berharga ditawarkan kenderaan, tempat penginapan, daripada ditawarkan pahala. Kalau dungku ada orang ikut gerak jalan santai, hadiah Tupperware tak ada dungku mutaman urut. Pakon karena materi tawarannya, tapi coba tawarannya pahala, orang tidak mau. Siapa orang yang mengerjakan salat sunat fajar, kemudian salat subuh berjamaah di masjid, selesai itu dia niat i'tikaf, lantas dia berzikir, mengikuti pengajian, membaca Al-Quran sampai terbit matahari. Sejengkal setelah itu terbit matahari, dia salat sunat 2 rakaat, kata Nabi, pahalanya seperti pahala haji umrah. Berangkat haji, waiting listnya 17 tahun, sudah berangkat belum tentu dapat pahala haji. Berangkat umrah habis duit 30 juta, itu pun saat di sana belum tentu dapat pahala umrah. Karena kadang sumber anggaran, sumber dana dari mana ia cari, kadang dari sesuatu yang diharamkan Allah. Sedangkan cuma kita menunggu selesai salat berjamaah, baca Quran, kemudian berzikir, mengikuti pengajian dengan ragam macam amal ibadat di dalam masjid. Pada akhirnya salat sunat 2 rakaat, pahalanya seperti pahala haji umrah. Manurung hana galak ke sebab pahala ketawarkan ci tak pegah ke bipeng 20 juta halat mutajid. Pertanda tanda dalam pandangan kita tidak ada harganya pahala itu. Apa sebabnya? Karena kita memang lebih memilih dunia daripada akhirat. Orang yang lebih memilih dunia daripada akhirat itu ciri orang bodoh. Alasan yang kedua, kenapa dianggap bodoh orang yang menunda amal salat? Karena Syekh Ar-Rundi mengatakan, pada saat seseorang hari ini ingin beramal saleh, sehingga ingin menunda besok dengan harapan besok lebih luang waktunya untuk beramal saleh, lalu kita tunda sampai besok. Kata Imam Syekh Ar-Rundi, besok itu belum tentu milik kita. Besok itu memang masih ada, tapi kita belum tentu ada besok. Lusa memang masih ada, tapi kita belum tentu ada lusa. Minggu depan, bulan depan, tahun depan masih ada, tapi kita belum tentu ada. Kalau seandainya kita tidak bisa menjamin bahawa diri kita besok ada, lantas kenapa kita tunda amal saleh hari ini untuk besok? Dan sebenarnya hari ini besok. Hari ini sebenarnya besok. Kapan? Kemarin. Kemarin itu hari ini besok. Dan hari ini sebenarnya kemarin. Kapan kemarin? Besok. Besok hari ini jadi kemarin. Apa artinya? Hari ini jadi sejarah. Maka seorang motivator mengatakan, yesterday is a history, today is a gift, tomorrow is a mystery. Kemarin itu sejarah. Tidak ada satupun manusia yang bisa kembali ke masa lalunya. Tanya wow likut hanjut tanya jauh ke hanjut. Nyangku orangnya wata katanya. Nyangku orangnya milik katanya. Pakan tak kubah ke singa. Munya seandainya singa tak pubut ke kira tak singa. Tak pubut orangnya ke kira tak orangnya, tak pubut atas barau ke kira barau. Hanya tunggu itanya rencananya kuno pubut ibadat orangnya ke singa. Yang singa. Nya kuno pubut ibadat orangnya ke barau. Iban cara ibadat orangnya ke barau. Yang barau, yang orangnya, yang singa. Maka Imam Ibnu Athaillah menyebutkan bahawa bodoh orang-orang yang menunda amal saleh. Banyak para syair-syair Arab itu mengatakan, dikutip dalam kitab-kitab para ulama, al-waktu kasayf, waktu seperti pedang, al-waktu thamin, waktu itu berharga. Jangan pernah lewatkan waktu kecuali dengan sesuatu yang berharga. Jangan tunda amal saleh yang bisa kita kerjakan hari ini. Kenapa? Ajal bisa datang. Kalau seandainya ajal itu datang, tidak bisa ditunda.
La yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Alasan yang ketiga, kenapa orang yang menunda amal saleh dianggap bodoh? Karena niat kita hari ini beramal saleh itu belum tentu sama dengan besok. Bisa saja sekarang kita semangatnya luar biasa untuk beramal saleh, tapi besok belum tentu. Urangnya semangat tak mau terkah, tapi tengok dalam tentai tunggu. Bila jauh dah pegang semayang Jumaatnya, dumna urang semayang Jumaat, punah urang, pakar. Karena semangat ibadah tegak, yang ke jinau, cinaun tu hotel tanah dumna urang. Itulah penyakit futur namanya, kata Nabi. Akan menimpa orang-orang beriman itu penyakit futur. Apa itu futur? Penyakit malas ibadah. Kalau urang ladum kat rumah masjid mentang kedua tu Honda. Mereka ngetamang lah masjid. Mu tak ibadah lah melatah ngai masjid mentang beda. Tak ibadah ipat ba musalla ngai masjid mentang beda. Pulang tak dua tu Honda. Pulang tak dua lah meja tak habis rukuk dua abad tu. Apa itu artinya? Artinya adalah kita memang kadang kebanyakan di antara kita senang menunda-nunda amal saleh. Padahal tanbih benar mengatakan pun dua rukun khutbah, dua buah rakaat temayang lihu. Tapi dah jauh hendak dung bah Jumaat mentang dua buah rakaat. Apa artinya itu? Memang kebanyakan manusia di mana saja. Maka ayat dalam Al-Quran menyuruh kita menyegerakan amal saleh. Kalimat dalam Al-Quran fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kebaikan itu mesti berlomba-lomba. Nasaf kosong ikut tu. Nah kosong nyandrau tila datang mong begop terculuk kena dalam. Tapi kita menyuruh orang, asai nasaf kosong, drone aju tunggu, drone aju kena dalam, drone aju ile, drone. Tu semayang menancit drone aju ile, drone. Yang tanya ile pajan, yang kau tak bagi bantuan tak kan? Nyambut tanya ile. Tapi giliran yang lain rupa ji kakot. Masya Allah. Itu contoh-contoh kecil dalam kehidupan kita yang mungkin kita melakukan kadang-kadang lupa. Kata Quran wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, segera jemput ampunan Allah. Segera bertaubat. Hari ini dosa, hari ini taubat. Urangnya salah ngerakan, urangnya dalam kemah. Urangnya salah dengan Allah, urangnya tak taubat. Baik tak pusingnya. Lada urang tinggal ke leura pejit berputus silaturahmi, leura ke perada leura. Tengok ke mati ke. Ki pancara ke ibadat. Hadirin yang berbahagia, menunda amal saleh. Ayat tentang Jumaat, buka surah Al-Jumu'ah, kata Allah, fas'au ila zikrillah. Fas'au ila zikrillah. Zikrillah di sana kata ahli tafsir salat Jumaat. Fas'au ila zikrillah. Segera untuk mengingat Allah, segera berzikir kepada Allah, segera menunaikan salat Jumaat, segera. Itulah sebabnya endatu kita tidak pernah ke laut hari Jumaat, tidak pernah ke sawah hari Jumaat. Hantam kerja kedai Hugle urang Jumaat. Kenapa? Hari ibadah. Tapi tanyokon ladum ke azan kedua hang getuk gede. Hang ke kubah gede. Urang Jumaat, urang mulia, berdoa ada demai tiga api. Jara cukup berat tak buat urang Jumaat. Maka ji ladum sengaja tak duk ikut maka hajat tak ada duit. Doa ada demai bot. Ya tu panjang tai ke baca doa itu kuimu. Pandai panjang tang kuimu baca doa. Kan yang lagu baca hubu sila kada yang. Pandai panjang tang. Tapi memang kita ini malas beribadah. Ini yang mesti kita sadari. Apa yang ingin disampaikan di depan kita Ramadan. Baik sampai bulan Ramadan tanya targetnya kuno baca Quran leplo go khatam bulan Ramadan. Menyahana tapi biasa urangnya. Ha saya tunggu. Semua jadi hayalan. Nyom tu bulan puasa kuno menterukah tiap malam 20 ribu. Hana saya menjadi nyom teribatan. Kenapa? Karena semua proses pembiasaan dalam hidup kita. Itulah harapannya maka agar kita menjadi orang-orang yang bersegera melakukan amal saleh sehingga pada saatnya kita akan memetik setiap pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.
Amma ba'du faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.